bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah sukses. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu Guru sempatkan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Nah, nanti kita akan melakukan pembahasan mengenai pemahaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Semoga nanti Bapak Ibu bisa mencerna atau memahami materi ini yang nantinya diharapkan bisa mempraktekkan di sekolah kita ini supaya menjadi lebih baik lagi. Agendanya yang pertama adalah pembukaan, kemudian kesepakatan kelas, nanti ada ice breaking, kemudian materi-materi mulai dari budaya positif, kemudian kaitannya dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, kemudian ada segitiga restitusi, dan yang terakhir kita ada tanya jawab. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah dalam hati saja. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Kemudian selanjutnya kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu adalah hal positif yang akan kita sepakati bersama di dalam forum diskusi ini. Jadi apa-apa yang akan disepakati nanti kita sampaikan bersama. Yang pertama nanti peserta didik aktif dalam kegiatan ini. Ya berarti kalau di forum ini Bapak Ibu Guru nanti aktif nggih. Misalkan ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan seperti itu atau aktif menyimak materi yang disampaikan. Setuju mboten nggih? Setuju. Kemudian saling menghormati ya. Setuju saling menghormati? Kemudian makan dan minum. Ya nanti ada sedikit makanan lah yang bisa dimakan. Boleh sambil makan atau nanti makannya setelah selesai, monggo disepakati. Setelah selesai atau boleh disambi? Monggo. Boleh disambi nggak apa-apa, barangkali ada yang belum sarapan nggih. Ya, nanti boleh sambil makan ya. Nanti misalkan ada yang nggak suka pedas ya nanti bisa ditukar dengan yang nggak pedas gitu. Kemudian kalau ada yang berkepentingan boleh meninggalkan ruangan dengan izin ya Pak, saya ada keperluan izin meninggalkan ruangan gitu. Sepakat nggih? Dan yang terakhir bertanya dan menyanggah monggo nanti kalau ada yang bertanya atau menyanggah bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, kesepakatan kelas ini bisa kita terapkan di kelas sebelum Bapak Ibu guru mengajar sebenarnya. Ya, kalau saya menerapkannya di kelas itu yang selalu saya lakukan sebelum mengajar itu yang tak pernah lupa adalah tentang HP. Jadi selalu mengingatkan bahwa yang bermain HP itu akan saya sita HP-nya. Itu di awal. Selalu seperti itu di setiap pembelajaran. Itu merupakan salah satu kesepakatan. Jadi nanti kalau ada siswa yang misalkan bermain HP, kita sudah tidak rikuh lagi atau tidak canggung atau tidak kasihan lagi terhadap anak tersebut ketika kita mengambilnya karena sudah disepakati di awal. Seperti itu. Ya, sebelum kita ke materi yang banyak, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, di sini ada angka ya, ada operasi aljabar. Yang pertama 5 ditambah 2 sama dengan 1. Monggo, kira-kira benar apa salah ini? Kemudian 20 ditambah 40 sama dengan 1. Dan yang terakhir 30 ditambah 70 sama dengan 1. Kira-kira benar atau salah? Salah.
Kenapa salah Pak Sultan? 5 ditambah 2 harusnya 7. Kemudian kalau 20 ditambah 40, 60. 100 ya. Ada yang punya pendapat lain? Ya, di sini bisa benar, bisa salah ya. Benar ketika kita menerapkan operasi hitung matematika yang tadi aljabar Pak Sultan sampaikan, itu benar. Itu persepsi kita sebagai guru itu biasanya seperti itu karena kita sudah memiliki ilmu yang lebih banyak ketimbang siswa kita. Nah, ini bisa benar juga, tetapi bisa benar juga dengan sesuatu yang salah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini kelihatannya salah, tapi bisa dianggap benar ketika penyampaiannya itu tidak utuh gitu. Ya. Ini misalkan ini 5 hari ditambah 2 hari itu sama dengan 7 hari. 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Kemudian 20 ditambah 40. Ini bisa 20 menit ditambah 40 menit sama dengan 1 jam. Begitu juga dengan 30 ditambah 70 cm misalkan menjadi 1 meter. Nah, ini kelihatannya salah ya. Nah, biasanya persepsi ini yang dilakukan oleh anak-anak ya, anak didik kita. Kenapa? Karena ketika menyampaikan sesuatu, misalkan masalah, itu mereka belum bisa menyampaikan dengan benar dan tepat. Jadi mengkomunikasikannya itu masih susah. Jadi kita sebagai guru sebenarnya harus mendengarkan dulu maksud yang anak didik kita sampaikan itu apa. Ya, jadi kita dengarkan dulu sampai benar-benar sesuai dengan pemikiran yang dimiliki oleh siswa. Itu mengenai persepsi saja sebenarnya. Ya, terkadang kan siswa berpikiran A, tapi menurut kita sebagai guru berpikiran B, dan siswa dipaksa untuk mengikuti kemauan kita. Nah, seperti itu. Ini untuk ice breaking hari ini. Jadi kesimpulannya itu adalah kita seringkali menggunakan persepsi kita terhadap pemikiran atau masalah murid. Ya, yang terkadang persepsi kita itu berbeda dengan murid. Pandangan kita sebagai orang tua dengan murid yang belum banyak pengalaman itu kan pasti berbeda. Ya. Kenapa saya membuat materi ice breaking ini? Nah, ini ada kaitannya dengan budaya positif yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ada 3 pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Ada yang tidak setuju? Ya, sementara setuju semua. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Ya, ini nanti akan kita bahas dan Bapak Ibu ingat-ingat gitu tadi jawaban saya apa sih kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas itu teori kontrol. Ya, sebenarnya itu banyak macam teori. Cuma di dalam kurikulum yang sekarang teori yang digunakan itu adalah teori kontrol. Nah, nanti setelah memahami teori kontrol ini, teori ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di depan ini. Nah, topik pembahasannya sangat banyak. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan seterusnya sampai segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita bahas dulu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Ya. Disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan ya di mana tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Ya, jadi di sini disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan hadiah. Ya, jadi ini penekanan budaya positif atau disiplin positif itu kita mengesampingkan terlebih dahulu mengenai hukuman, ancaman ataupun hadiah. Ya, lebih lanjutnya nanti akan kita bahas dengan contoh-contohnya. Di sini ada perubahan paradigma, ya, kegiatan kepalan tangan. Ya, ini nanti ada yang maju ya. Saya kasih uang berapa ya? 100.000. Ya. Saya kasih uang 20.000 ya. Nah, 20.000 ini kira-kira menurut Bapak Ibu guru merupakan sesuatu yang berharga atau tidak? Ya, yang merasa 20.000 ini berharga monggo maju. Ini untuk Bapak atau Ibu guru atau ini semuanya. Ya, Pak Sultan boleh. Monggo, Pak. Maju sini. Ya. Kemudian ini menurut ada pesan apa? Ya. Menurut Pak Sultan, 20.000 ini berharga apa mboten? Sangat berharga. Sangat berharga. Monggo dipegang. Kemudian dipegang, Pak. Oh, dipegang. Di kepal. Nah. Ya. Kemudian siapa yang merasa 20.000 ini berharga lagi? Coba, Pak, sini maju. Ya. Ya, ini tadi Pak Sultan merasa ini apa namanya berharga ya. Kamu berharga, kamu pengen merebut uang ini, coba dilakukan. Direbut. Oh, bisa. Ya, karena nggak bisa berarti uangnya buat Pak Sultan. Ya, kalau bisa buat kamu. Coba. Bisa apa enggak? Boleh ditarik, boleh dirayu, boleh diapa-apakan. Ya. Bisa. Siapa ini tuh tadi? Direbut. Kenapa Pak Sultan melepaskan? Kasihan. Kasihan. Ya sudah, monggo duduk lagi. Ya, di sini sesuai dengan teori yang ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu guru menggenggam benda yang penting ya, kemudian dikepal supaya benda yang penting tersebut tidak bisa dilepaskan atau diambil oleh orang lain ya. Tetapi di sini Pak Sultan itu melepaskannya. Nah, melepaskannya itu bukan karena bapaknya ini lebih kuat ya, tetapi karena memang Pak Sultannya ingin melepaskan karena kasihan seperti itu. Ya, begitu juga dengan murid sebenarnya. Ego murid itu tinggi. Jadi tidak akan bisa mengontrolnya seperti itu.
Itu paradigma perubahan. Nah, kemudian ada lagi ilusi kontrol. Ya, yang tadi seolah-olah kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Ya, Mas berangkat pagi, silakan jangan telat seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter ya, dengan mengkritik orang menjadi kuat karakternya gitu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalkan memberikan hadiah atau memberikan pujian dan lain sebagainya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini bukan benar menurut semua teori nih Bapak Ibu. Tapi ini adalah teori kontrol. Jadi mungkin di teori yang lain tidak seperti ini, tapi di dalam teori kontrol itu mengontrol murid, mengkritik, kemudian memberikan penguatan positif itu merupakan sebuah ilusi. Ilusi itu berarti hanya angan-angan saja, seolah-olah gitu. Nah, kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon ke perubahan teori kontrol. Ya, yang tadinya teori stimulus respon, kita melakukan apa, responnya apa, kita ubah menjadi teori kontrol. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau di dalam teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, memaksa orang lain supaya pandangannya sama dengan kita. Itu di teori stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kebalikannya ya. Kalau stimulus respon kalian harus ngikutin saya. Kalau di teori kontrol saya yang harus memahami kalian semua ini. Gitu. Nggih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu terlambat, salah. Kamu tidak mengerjakan PR, salah. Kayak gitu. Terus kamu tidak berangkat tanpa izin, salah ya. Tapi kalau di dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan ya. Kenapa alfa? Kenapa terlambat? Kenapa tidak mau mengerjakan tugas? Itu anak-anak pasti memiliki tujuannya sendiri. Ya, tujuannya seperti apa nanti kita bahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya ini di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi kalau di teori kontrol itu Pak Sultan tadi yang bisa tetap memegang atau melepaskan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tadi dibujuk nggak bisa, Pak njaluk duit sing gue ngonyong, lambung ya misalnya. Nah, kalau gagal bujukannya, maka biasanya akan melakukan pemaksaan. Kamu berangkat, jangan telat. Sudah diomongi berkali-kali. Telat baik, akhirnya dipaksa kon mangkat dijemput ya misalnya. Kemudian kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita harus lebih aktif lagi kenapa tidak berangkat dan lain sebagainya, menggali informasi supaya dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti itu. Kemudian stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Ya, sing kontrol gue menang, sing dikontrol kalah. Tetapi kalau teori kontrol itu berpikirnya menang-menang. Jadi gurunya puas, peserta didiknya juga tidak merasa dendam seperti itu. Itu perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang diinginkan oleh semua orang, ya, baik antar negara, antar suku, antar bangsa dan budaya. Dan nilai-nilai tersebut di kurikulum kita namanya adalah
profil pelajar Pancasila. Ya, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada yang hafal? Belum, ya. Jadi kalau di SD sering menyanyi profil pelajar Pancasila. Gitu. Tapi kalau di SMK menyanyi kayaknya sesuatu hal yang ini ya kurang terbiasa gitu. Selanjutnya masih teori lagi, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, misalkan Bapak Aldo, ya, Bapak Aldo berangkat kerja ke sekolah, di sekolah peraturannya jam 7. Ya, tapi karena takut gajinya dipotong, maka dia berangkatnya tepat waktu. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Apa motivasi eksternalnya? Eksternalnya karena takut gajinya dipotong. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, misalkan ini Bapak Ibu guru disuruh oleh kepala sekolah untuk apa namanya piket PPDB. Nah, di sini ada harapannya. Oh, harapannya biar saya dapat vakasi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu juga masih motivasinya eksternal karena masih menginginkan sebuah vakasi ya atau mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi ini tidak melibatkan orang lain, ya, tapi dengan sadar diri. Oh, saya berangkat jam 7 itu bukan karena pengen dihukum, tidak mau dihukum, ya. Saya piket PPDB bukan karena menginginkan vakasi, tapi saya benar-benar pengen menjadi contoh yang baik buat anak didik saya. Nah, itu merupakan motivasi yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang paling baik. Ya, apakah yang kedua ini tidak baik? Ya, baik-baik saja. Ya, cuma yang paling baik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi nggak ada hukuman, nggak ada hadiah, kita tetap melakukan tugas yang kita amanatkan seperti itu. Itu teori motivasi perilaku manusia. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan itu kadang baik, tapi bisa juga sebagai penghukuman. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi memberikan penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Maksudnya bagaimana ini? Ya, coba kita pernah nggak melakukan sesuatu kemudian diberi hadiah? Mengharapkan hadiah dan diberi hadiah. Pernah tidak? Pasti pernah ya. Nah, ketika kita terbiasa mendapatkan hadiah, kemudian di suatu waktu kita sudah melaksanakan tugas, tapi hadiahnya tidak ada, pasti grundel. Gitu. Misalkan ya, kita piket 5S setiap hari. Hadiahnya dikasih uang 5.000 setiap piket. Nah, tiba-tiba keuangan kepala sekolah lagi nggak baik. Nah, terus suatu saat uang yang 5.000 itu berhenti.
ya pasti ada perasaan yang tidak enak. Nah, biasanya Oli, ya dene ora Oli, ya, kayak gitu. Itu yang disebabkan karena penghargaan dan ini masih banyak pengaruh-pengaruh yang lain. Kemudian bentuk program kebajikan. Ya. Jadi kita bisa melakukan hadiah, kemudian memberikan penghargaan itu dengan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah memberikan pengakuan itu secara khusus. Jadi tidak di forum seperti ini. Ya, misalkan Pak Bejo, ya, itu pinter ya dan berprestasi. Nah, maka di sini Pak Bejo itu diberi hadiah oleh kepala sekolah, tapi tidak di forum, ya dikhususkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Nah, kalau dilakukan di forum, yang lain merasa lah sing pinter cuma Pak Bejo dok, ya saya sih apa gitu, saya nggak ada apa-apanya ya, gitu. Efeknya seperti itu kalau ketika memberikan pengakuan itu dilakukan umum ya, jadi baiknya itu dilakukan secara khusus. Kemudian memberi pengakuannya secara pribadi ya, kalaupun secara umum maka dilakukan untuk semua murid ya. Muridnya yang pertama siapa ya, berurutan, ini si A unggulnya apa, diberi penghargaan, si B diberi motivasi, si C sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, muter semuanya. Jadi tidak ada yang merasa terkucilkan seperti itu. Kemudian dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini merupakan bagaimana cara melakukan pengakuan terhadap anak didik kita. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, di sini ada 3 kolom. Yang pertama pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Ya, di pembuka ini misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini merupakan contoh memberikan pengakuan. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi ada pembuka, ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan yang kita harapkan ya. Kemudian pada situasi yang seperti apa. Nah, kemudian ini ada beberapa pernyataan menurut Bapak Ibu guru, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolahnya. Jadi hukumannya menulis saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Ini merupakan sebuah hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Ya, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Ya, memang hukuman dengan konsekuensi itu beda-beda tipis gitu ya. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya terjadi secara alamiah ya, naluri. Ya, jadi yang
salah itu sadar gitu. Tapi kalau hukuman itu yang salah itu nggak sadar-sadar. Ya misalkan ada siswa terlambat, diomongi orang sadar-sadar, ya akhirnya dihukum. Kan kayak gitu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, biasanya kalau kita dihukum, monggo Pak. Kalau kita dihukum biasanya terkenang sampai sepanjang hayat gitu ya. Apalagi kalau hukumannya di depan umum ya. Dulu saya itu waktu sekolah itu pernah miskonsepsi atau miskomunikasi dengan gurunya. Ya, jadi guru saya itu dulu uh, mengajar kemudian menanyakan materi yang ada di papan tulis dan menunjuk saya. Tapi menunjuknya nggak pakai nama. Kamu coba dijawab. Nah, dari sini kan arahnya banyak ini. Nah, saya nengok ke belakang, kamu coba dijawab kayak gitu. Ternyata nunjuknya saya. Dan akhirnya gurunya marah. Dan saya dihukum, ada buku LKS setebal gini dijatuhkan. Nah, itu karena di banyak di banyak teman-teman akhirnya tetap teringat sampai sekarang kayak gitu. Itu hukuman ya, jadi jangka waktunya cukup lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi sesaat saja nggak nyamannya, tapi setelah itu mereka sadar, oh ternyata benar saya salah kayak gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, ini kalau dihukum biasanya malah disuruh disiplin malah sebel gitu. Ya, kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi enggak, kita itu melakukan treatment terhadap anak itu bukan karena kita dendam, tapi memang karena kita sebagai guru itu menyayangi anak supaya anak tersebut bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Jadi konsekuensinya dibuat singkat supaya mereka sadar sehingga akhirnya di masa depan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagi mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya itu restitusi itu adalah perlakuan kita sebagai guru supaya peserta didik itu sadar dengan motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, jadi siswa kan pasti punya cita-cita, pengen jadi orang baik, pengen sukses, pengen kerja di perusahaan yang besar. Nah, itu kita mengarahkan dan meningkatkan motivasi internal yang ada di dalam siswa itu adalah restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal ya. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, kalau identitas suksesnya itu konsekuensi dan restitusi.
Jadi diupayakan Bapak Ibu guru semuanya ketika melakukan treatment terhadap peserta didik itu dengan konsekuensi atau restitusi. Kemudian apa sih ciri-ciri restitusi? Di sini ada 9 ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswanya itu diminta untuk merefleksikan diri, salahnya apa sih? Nah, kemudian akibatnya apa ke depan? Nah, apakah bisa menghambat cita-cita yang kalian impikan? Nah, itu diarahkan seperti itu supaya kesalahannya itu menjadi bahan pelajaran bagi mereka, bukan untuk menebus kesalahan mereka. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Ya, biasanya kalau ada siswa yang salah dengan guru, hubungannya renggang. Nah, maka dari itu dilakukan restitusi supaya hubungannya baik. Kemudian tawaran, bukan paksaan, ditawarkan, bukan dipaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, ini motivasi internal. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya itu di karakternya, bukan di tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan fokus pada masalahnya apa, tapi solusi untuk mengatasi masalah itu bagaimana. Seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya yang salah kan terasingkan oleh teman-temannya. Nah, ini dengan restitusi itu mereka bisa kembali ke kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi kita lakukan di awal sebelum kegiatan ini dimulai. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi ini peraturannya kan kalau nggak pakai helm ditilang, kalau nggak pakai masker didenda, kalau tidak tepat waktu dihukum, kayak gitu kan biasanya. Nah, maka peraturan-peraturan ini itu jika kita hanya fokusnya ke peraturan, ya kita akan merasa terbebani. Lihat polisi takut gitu karena ya motivasinya karena dari luar. Tapi kalau kita sudah menumbuhkan dari dalam, oh kalau saya nggak pakai helm, kalau kecelakaan, kepala saya pecah dong kan gitu. Nah, saya pakai helm lah gitu. Ya, jadi itu motivasi yang ada dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian ini cakupan antara peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi yang paling dasar itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu peraturan yang telah dibuat bersama-sama dengan anggota kelasnya, warga kelasnya untuk menciptakan suasana yang diinginkan. Ya. Setelah peraturan itu terbiasa, maka menjadi keyakinan kelas. Ya, merasa risih kalau kelasnya kotor. Ya, merasa risih kalau misalkan ngomong sendiri ketika ada guru berbicara. Nah, itu udah naik tingkatannya ke keyakinan kelas. Kalau tiap-tiap kelas yang banyak itu sudah yakin dengan hal yang positif, maka menjadi lingkungan yang positif. Ketika lingkungan di sekolah, di rumah sudah positif, maka menjadi budaya positif. Ya, budaya positif itu yang akan kita harapkan sebagai guru terhadap lingkungan kita dan anak-anak kita. Nah, kemudian di sini ada kesepakatan kelas, ada 2 ini. Menurut Bapak Ibu guru, bedanya di mana ini? Antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Mana yang benar? Peraturan kelas yang mana, keyakinan kelas yang mana? Tulisannya sama-sama kesepakatan ini.
Tapi di sini ada yang keyakinan sebenarnya. Yang kiri atau yang kanan untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang benar itu yang mana? Kesepakatan kelas yang kiri. Alasannya kenapa? Ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensinya nah ya, berarti ini kalau uh, ada hukumannya berarti nanti disepakati dulu hukumannya apa gitu ya. Ya, betul. Jadi yang sebelah kiri itu kesepakatan kelas, yang sebelah kanan itu keyakinan kelas ya, karena di sini ada nilai kebajikan yang sudah uh, melekat di dalam hati, yaitu saling menyayangi, semangat, dan peduli. Kemudian ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas ya. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya. Kalau keyakinan itu berupa tanggung jawab. Peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kalimat-kalimat peraturan. Kalau kalimat keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen dan seterusnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Monggo Bapak Ibu Guru disambi dulu. Karena ini masih banyak materinya. Biar nggak bosan disambi makan. Nanti yang belum kebagian menyusul. Sambil makan nggak apa-apa, karena tadi kesepakatan kelasnya, kesepakatan forumnya kita sudah ini ya. Nanti dapat semua. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan treatment kepada siswa, itu kita harus memperhatikan kebutuhan dasar ini. Misalkan anak yang ketika diajar itu senangnya bercanda, itu mungkin mereka kurang kasih sayang. Ya, maka bagaimana kita melakukan supaya kebutuhan mengenai kasih sayangnya itu terpenuhi. Seperti itu. Kemudian begitu juga dengan penguasaan, siswa itu pasti memiliki ego untuk menguasai, ya. Kemudian kebebasan, kesenangan, berarti pengen seneng, ya. Kasih sayang berarti dia pengen disayangi atau diterima oleh orang lain. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ada penghukum yang pertama, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu Guru ini posisinya sekarang ini sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Coba Bapak Ibu Guru perhatikan di situ. Saya itu posisinya yang mana sih? Gitu. Ciri-ciri penghukum itu apa? Nah, ciri-ciri penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini ciri-ciri seorang penghukum. Kemudian perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, hasil dari treatment ini. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas,
murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu dianggap sebagai musuhnya. Kemudian murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi salahnya terulang kembali. Itu kalau posisinya sebagai penghukum. Kemudian kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang pertama guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bangun pagi, seharusnya kamu tidak melakukan hal itu, atau ibu kecewa karena kamu tidak mengerjakan tugas ibu. Nah, itu contoh dari perbuatan gurunya. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Gitu, ya. Mengatakannya ibu stres gitu. Ya, jadi kita sebagai guru itu merasa membuat siswanya itu merasa bersalah. Ya, jadi seolah-olah kita sebagai korban kayak gitu. Nek ora nurut maring ibu, bu guru wis kesel ya, Pak guru wis kesel. Kok sing nurut ya, ben kok sukses. Itu ciri-ciri dari pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah menyembunyikan apa ini? Menyangkal dan berbohong. Ya, jadi hasilnya itu seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ini sudah lebih baik dari penghukum. Kemudian murid berkata, maafkan saya karena tadi gurunya memposisikan diri sebagai orang yang korban, maka siswanya itu merasa bersalah dan akhirnya minta maaf. Dampak pada muridnya merasa rendah hati. Kemudian di tingkatan berikutnya adalah sebagai teman. Ya, jadi murid itu nggak takut dengan kita sebagai guru. Ya, dekat. Kemudian ada apa-apa ke kita. Ya, tapi dampak negatifnya kalau terlalu dekat ya nanti jika tidak dibantu, tidak menganggap teman lagi. Lah apa guru tapi sore bala karo nyong misalnya. Itu kalau posisi teman, ya. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu pemantau. Jadi pemantau itu menggunakan data. Ya, jadi siswa yang telat siapa saja dicatat. Kemudian siswa yang rambutnya panjang siapa dicatat. Nah, jadi posisi pemantau itu menggunakan data yang akurat seperti itu. Jadi dari data itu nanti untuk eh, melakukan treatment berikutnya. Itu posisi pemantau dan posisi yang paling akhir itu adalah manajer. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan. Ya, jadi posisi manajer itu kita melakukan treatment-treatment yang panjang sehingga murid itu menyadari kesalahannya dari dalam diri mereka sendiri dan mencari solusinya juga mereka sendiri yang mencarinya, bukan kita sebagai guru. Itu posisi kontrol. Nah, di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus pemantau atau manajer ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya. Orang becus misalnya. Salah bae. Wis domongi pon nggo sepatu ireng, nggo sepatu putih bae. Tuh ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak.
Membuat merasa salah. salah. Teman ya. Ayo lakukan demi ibu atau bapak ya. Jadi karena akrab ya demi ibu supaya nggak dimarahin kepala sekolah ini. Ya tolonglah. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira apa? Pemantau. Ya, karena kita bisa memantau dari stiker yang didapatkan oleh siswa. Oh, stiker dapat bintang banyak berarti pinter. Nggak dapat bintang sama sekali berarti kurang pinter. Nah, itu memantau. Ya, bintangnya banyak berarti sering melakukan kesalahan. Bintangnya sedikit berarti jarang melakukan kesalahan. Nah, jadi dipantau untuk melakukan treatment berikutnya. Kemudian selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi mana ini? Manajer ya. Jadi mengajak diskusi untuk menemukan solusi bersama. Kemudian yang terakhir adalah penghukum. Kamu selalu paling terakhir. Ya, push up. Kamu selalu datang terlambat. Silakan lari keliling lapangan. Ya, ini yang paling baik adalah posisi manajer, tetapi semuanya ini baik, tapi kita harus melihat kondisinya atau keadaannya. Jadi penghukum itu dilakukan ketika treatment-treatment mungkin sudah dilakukan ya. Kemudian kita itu sebagai pendidik harus merubah dari posisi pemantau ya dengan melihat peraturan, konsekuensi ke nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Jadi berubah dari penghukum, kemudian membuat rasa bersalah ke teman atau pemantau, atau yang paling baik adalah menjadi posisi manajer. Kemudian segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah treatment terhadap anak dengan tiga langkah. Ketika ada anak yang salah, kita sebagai pendidik itu melakukannya dengan 3 langkah atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Menstabilkan identitas itu ketika ada siswa yang salah, itu kita tidak langsung memvonis, tapi kita memberikan penguatan dulu ya supaya identitasnya itu stabil. Dengan cara apa? Dengan cara setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan kok seperti kamu dulu. Seperti itu untuk ngedem-ngedemi lah istilahnya seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh-contoh kalimatnya saja. Intinya adalah menstabilkan identitas itu supaya anak itu tidak merasa dihukum di awal. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Ya, memvalidasi kebutuhan itu setelah tadi siswa itu tenang, adem, kemudian kita menanyakan kenapa sih siswa melakukan kesalahan tersebut. Misalkan terlambat, kenapa kamu terlambat, diidentifikasi. Alasannya apa, seperti itu. Kebutuhan dasar yang tadi 5, apa saja sudah terpenuhi apa belum. Nah, itu kita identifikasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinannya itu apa? Kamu itu pengen jadi orang seperti apa sih? Pengen sukses, pengen kaya, pengen bekerja di perusahaan yang besar, atau mau seperti apa, itu ditanyakan. Nah, itu nanti membuat siswa itu bisa berkomunikasi sehingga mereka memunculkan konsekuensi, dan konsekuensinya muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor eksternal. Itu adalah segitiga restitusi ya. Nah, ini contohnya tadi. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya ya yang tadi saya jelaskan.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ini win-win solution. Jadi menang-menang. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh dari kalimat menstabilkan identitas tambahan ya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kita lompat lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi di sini kebutuhan siswanya itu ditanyakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh kalimatnya. Nah, kemudian ketika siswa melakukan kesalahan, kita itu bisa mengintervensi 30 detik ya. Dengan cara menanyakan, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Ketika lagi salah, ya, itu intervensi 30 detik melakukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Kok gue sadar orang mas? Kok pengennya gue apa sebenarnya orang? Itu intervensi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Peraturannya apa? Gitu. Peraturannya apa? Itu intervensi 30. Nah, ini adalah disiplin positif dari awal. Disiplin positif itu teori yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser ya. Kemudian ini runtutannya seperti ini. Ya. Alhamdulillah materinya selesai. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, monggo bisa mengangkat tangan terkait materi yang tadi saya sampaikan. Silakan, kita diskusi saja. Atau ada permasalahan apa yang sulit dilakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu masalah yang ada di lingkungan sekolah kita yaitu menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita terbiasa buang sampah pada tempatnya. Setiap hari kan mungkin kita lihat di kelas masih ada sampah di kolong meja, di pojok-pojok kelas. Nah, kira-kira treatment seperti apa ya yang bisa kita lakukan supaya buang sampah pada tempatnya itu menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Ya. Barangkali ada yang berkenan menjawab. Pak Sultan berkenan menjawab, monggo. Bagaimana treatmentnya? Gitu. Ya, ada Bu Erni barangkali treatment untuk mengatasi supaya budaya membuang sampah pada tempatnya itu bisa terrealisasikan. Mungkin kalau secara langsung kita harus menyuruh anak langsung membuang sampah setelah makan ke tempat sampah mungkin agak susah nih Pak nggih. Hanya beberapa saja. Mungkin di awal di kelas dibuat tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Irfan ada kesepakatan kelas. Seperti kelas. Itu mungkin. Jadi pelan-pelan dimulai dari kesepakatan kelas. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang punya pendapat lain? Bu Susi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan menambahkan saja dari pernyataannya Bu Erni bahwa di samping ada kesepakatan kelas, sebelumnya adanya sosialisasi terlebih dahulu pada siswa. Nah, setelah ada sosialisasi, kemudian diberitahukan juga bahwa efeknya sampah itu apa di samping sampah itu kan tidak hanya punya masalah negatif saja, tapi kan ada positifnya, bisa juga didaur ulang. Nah, di situ pun nanti disiapkan juga sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu apa saja. Jadi ada sampah yang organik dan non organik seperti itu Pak. Baru kemudian ada kesepakatan
Sepertinya dari saya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin jawaban dari pertanyaan sudah terwakilkan Ibu Eva atau belum kira-kira? Ya. Ya, berarti tadi di awal kita melakukan sosialisasi dulu terkait dengan pemahaman mengenai sampah. Sampah itu dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Nah, pemahaman ini berarti disampaikan terlebih dahulu kepada wali kelasnya. Nah, wali kelas menyampaikan ke siswa. Kemudian setelah itu, setelah wali kelas menyampaikan ke siswa, itu berarti di situ ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, di sini tinggal nanti wali kelasnya itu melakukan posisi yang mana ini? Ya, penghukum atau seorang teman atau manajer atau yang bagian yang mana? Nah, kira-kira kalau nanti wali kelasnya sebagai penghukum, dampak baiknya apa? Siswa akan takut membuang sampah sembarangan. Ya, ketika menjadi teman, ya kalau ada sampah sembarangan, bicara baik-baik, dirangkul. Itu sampahnya yuk dibuang yang betul. Atau sebagai manajer nanti mengontrol ketua kelas yang bertanggung jawab ya. Nanti ini kalau ada yang nggak piket nanti hukumannya apa itu diterapkan di kesepakatan kelas tadi. Dan ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya. Ini harus satu sekolah. Betul loh pembuatan Bapak Ibu. Ya, ketika ada satu wali kelas yang terbaik melakukan posisi manajer tapi yang lainnya tidak, maka lingkungannya juga tidak akan menjadi positif. Jadi kuncinya sebenarnya kalau sudah di tahapan yang baik seperti tadi sudah kesepakatan, sudah memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, selanjutnya tinggal penerapannya yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, peraturannya, kemudian gurunya, kebijakannya, termasuk dengan siswanya itu harus berkolaborasi dengan baik, termasuk lingkungan keluarga. Kalau di keluarga terbiasa membuang sampah sembarangan, ya nanti itu juga akan terbawa. Nah, jadi orang tua juga perlu kita libatkan seperti itu. Ya memang berat tapi pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti sesi diseminasi ini berakhir. Tidak ada nggih? Ya, kalau tidak, Bu Dede barangkali mau menambahkan atau bertanya, cukup. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada penyampaian yang kurang jelas atau kesalahan dalam pemaknaan materi, mohon nanti dikoreksi. Kemudian selanjutnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Dimaafkan nggih. Dan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.